Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Kusuma dengan NPM 239110126. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Etika, Keamanan, dan Privasi TI. Virus dan malware. Ada 3 musuh utama yang harus diwaspadai, yakni malware, hacker atau tepatnya cracker, dan spam. Istilah dalam pervirusan ada malicious program atau malware, trojan, spam, worm, dan sebagainya. Pada dasarnya, semua masuk ke dalam kategori malware. Kemudian dari worm, virus, dan trojan akan dibagi-bagi dalam aneka jenis. Apa sih itu virus? Virus adalah makhluk yang mampu menggandakan atau menyebarkan diri dengan misi menginfeksi organisme lainnya, sehingga organisme yang terkena virus akan mengalami sakit. Inilah yang mengalami munculnya istilah virus dalam dunia komputer. Dalam menginfeksi komputer, seringkali virus dapat bereaksi tanpa sepengetahuan pengguna serta memiliki kemampuan menyembunyikan diri. Jenis dan kemampuan. Virus memiliki 5 kemampuan dasar, yaitu kemampuan mendapatkan informasi, kemampuan memeriksa suatu program, kemampuan menggandakan diri dan menular, kemampuan melakukan manipulasi, dan kemampuan untuk menyembunyikan diri. Malware. Malware adalah suatu program atau aplikasi yang dibuat untuk tujuan mengubah, merusak, dan mencuri data orang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis malware yang dapat mengganggu sistem komputer selain virus. Yang pertama, worm, trojan, backdoor, spyware, hijacker, webkit, keylogger. Password mempunyai peran penting dalam mengamankan informasi-informasi yang sifatnya pribadi, walaupun hanya terdiri dari angka dan huruf. Kegunaannya sama, yaitu untuk mengamankan informasi. Informasi yang disimpan biasanya sudah berbentuk digital. Contoh, pengguna password ATM, credit card, dan lain-lain. Itu berpita magnetik. Kartu pengenal dengan selarik pita magnetik umumnya dikombinasi dengan password. User akan dapat login ke komputer bila memenuhi syarat, yaitu memenuhi kartu dan mengetahui password khusus untuk kartu tersebut. Sidik jari atau fingerprint. Identifikasi fisik sidik jari atau sidik suara, analisis panjang jari, dan sebagainya. Etika berinternet. 1. Milis atau mailing list. Layanan surat elektronik berantai di jaringan internet yang banyak digunakan untuk mengganti fungsi sebuah forum diskusi di dalam membahas satu atau beberapa buah topik secara bersama-sama dan online. 2. Forum. Salah satu media komunikasi pada jaringan komputer, baik internet dan intranet maupun keduanya, yang mana menyuguhkan layanan yang lebih baik daripada milis. Dalam forum disediakan banyak sekali topik bahasa diskusi dalam bentuk thread. Setiap pengguna dapat memulai diskusi berupa thread sesuai dengan topik atau kategori yang disediakan. Jejaring sosial atau social network. Selain contoh, FB menyajikan sejumlah penting layanan dan fasilitas. Salah satunya memberikan kesempatan dan kemudahan bagi semua pengguna untuk berbagi informasi, pengetahuan, maupun sekedar menulis status dan kondisi saat ini ke dalam sebuah kolom status. Namun, perlu diketahui di dalam sebuah jejaring sosial yang melibatkan banyak pengguna komputer dengan beragam karakteristik di dalamnya, semua itu haruslah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku di dunia internet secara umum. Privasi adalah urusan dengan pembuatan susunan hukum, kebijakan, dan memeriksa prosedur-prosedur informasi rahasia yang dapat diidentifikasi secara pribadi.
kebijakan privasi, dan mengatakan pertanyaan ke publik apa yang akan dilakukan dan tidak mengenai informasi tentang individu. Privasi adalah suatu hak pribadi yang harus dijaga, di antaranya informasi mengenai data pribadi yang sifatnya rahasia, dan data-data yang rahasia tersebut harus dijaga dari pihak lain yang sedang mengawasi kita, yang ingin memperoleh pengetahuan informasi tentang kita. Social engineering. Dalam social engineering, hacker memanfaatkan sifat alami manusia, karena bahwa sifat alami manusia yang bisa ditebak dimanfaatkan demi tujuan tertentu. Dan sifat yang paling rentan adalah gampang percaya. Informasi menjadi aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Maka itu, menjaga keamanan informasi sudah menjadi tanggung jawab. Social engineering tidak hanya ditujukan untuk pencurian password saja. Pembuatan virus menggunakan untuk membujuk seseorang membuka attachment email yang mengandung malware. Phishers menggunakan untuk mendapatkan informasi berharga. Bahkan ada pembuat shareware yang menakut-nakuti seseorang untuk membeli atau mendownload program yang bisa jadi tidak berguna atau bahkan merusak. Kesimpulan, social engineering menjadi ancaman nyata yang mengintai keamanan data pribadi kita. Penjahat cyber memanfaatkan berbagai modus seperti tautan mencurigakan, file berbahaya, dan penipuan online untuk menjebak korban dan menguras informasi sensitif. Ingatlah, kewaspadaan dan pengetahuan adalah kunci utama untuk terhindar dari social engineering dan melindungi diri dari bahaya di era digital. Lindungi diri Anda dengan selalu berhati-hati dan bijak dalam beraktivitas online. Sekian, terima kasih.